Topik kali ini tentang persamaan keadaan gas untuk seri yang ketiga, di mana nanti dalam soal-soal yang kita bahas mencakup hukum Boyle-Gay-Lussac, gas ideal, persamaan keadaan gas, dan teori kinetik gas. Untuk soal yang pertama, sejumlah gas pada ruang tertutup memiliki volume V1 dipanaskan dari 27 derajat Celcius hingga 87 derajat Celcius. Perubahan volume gas pada tekanan tetap berapa besarnya? Dari soal di atas diketahui prosesnya adalah tekanan tetap itu isobarik. Kondisi awalnya di mana V1 kita berikan volumenya V, T1-nya berarti saya rubah ke Kelvin menjadi 273 tambah 27, 300 Kelvin. Kondisi akhir di mana T2-nya menjadi 80 derajat Celcius, saya jadikan Kelvin ditambah 273 berarti 360 derajat Kelvin. Ditanyakan berapa perubahan volumenya. Karena prosesnya isobarik, maka persamaannya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Maka V2 nilainya adalah V1 dikalikan T2 dibagi T1. Saya masukkan datanya. T2-nya 360, T1-nya adalah 300. Maka hasilnya kita dapatkan dibagi ini 6, 5, berarti kita dapatkan 6 per 5 V. Jadi delta V-nya adalah V2 dikurangi V1, berarti 6 per 5 V dikurangi V mendapatkan 1/5 V. Berarti jawaban yang benar adalah B. Soal berikut, gas ideal pada suhu T besar mempunyai volume V dan bertekanan P. Jika suhu gas berubah menjadi 4/3 T dan volumenya menjadi 2/3 V, maka tekanannya menjadi berapa? Dari soal diketahui kondisi awalnya adalah P1-nya sama dengan P, V1-nya saya berikan nama V, T1-nya sama dengan T. Kondisi akhirnya adalah T2-nya adalah 4/3 T1 atau 4/3 T, V2-nya adalah 2/3 V1 atau 2/3 V. Ditanyakan berapa besarnya P2. Kita masukkan ke dalam persamaan gas umum P1 V1 bagi T1 sama dengan P2 V2 per T2. Maka P2 ini dikalikan kemari, P1 kali V1 kali T2 dibagi dengan V2 kalikan T1. Saya masukkan nilainya, P1-nya itu P, V1-nya V, T2-nya adalah 4/3 T, T1-nya T, V2-nya adalah 2/3 V. Maka dari sini V-nya bisa kita hilangkan, kemudian T-nya bisa kita hilangkan, maka hasilnya adalah P2 sama dengan 2P. Berarti jawaban yang benar adalah D. Soal berikut, perhatikan faktor-faktor yang dialami gas ideal berikut ini. 1. Suhunya berubah, 2. Volumenya tetap, 3. Tekanan berubah, 4. Usahanya 0. Yang terjadi pada proses isokorik, artinya volumenya tetap. Mana pernyataan yang benar? Proses isokorik adalah proses pada volume tetap, di mana volume gas dalam ruang tertutup tetap, sedangkan tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Ya, jadi ini tekanan gas, ini volumenya tetap. Maka rumusnya adalah P per T sama dengan tetap. Artinya P dibagi T ini hasilnya akan tetap. Yang dimaksud pembagian P1 dengan T1 nilainya sama dengan pembagian P2 per T2. Kalau dibagi ini hasilnya sama dengan ini kalau dibagi. Tetapi P2 tidak sama dengan P1, T2 tidak sama dengan T1. Maka dari persamaan ini usaha gasnya adalah
P kali perubahan volume. Kalau volumenya tidak berubah, berarti hasil ini 0, berarti usahanya adalah 0. Maka pernyataan yang di atas otomatis suhunya berubah dari T1 menjadi T2, benar. Volumenya tetap, benar. Tekanan berubah, ya berubah dari P1 menjadi P2. Usahanya 0, benar. Berarti pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Soal berikut, di dalam sebuah ruangan tertutup terdapat gas dengan suhu 27 derajat Celcius. Apabila gas dipanaskan sampai energi kinetiknya menjadi 5 kali energi semula, maka gas itu dipanaskan sampai suhu berapa derajat? Oke, dari soal di atas diketahui suhu awalnya 27 derajat, saya jadikan Kelvin, tambah 273, 300. Energi kinetik awalnya EK1, 3/2 NKT1. Kemudian energi kinetik keduanya adalah 5 kali daripada energi kinetik awal dari EK1. Ditanyakan suhu gas pada saat EK2, artinya T2 yang ditanyakan. Maka kita masukkan ke rumus bahwa EK1 itu adalah 3/2 NKT1, EK2 itu 5 kali EK1, maka saya masukkan bahwa nilai EK2 itu 3/2 NKT2, 5 kali EK1 berarti 3/2 NKT1. Maka kalau kemudian ini kita lihat faktor yang tetap adalah 3/2 NKT, berarti ini kita jadikan hilang, berarti T2 itu nilainya 5 kali T1. Berarti 5 kali 300 itu adalah 1500. Berarti jawaban yang benar adalah E. Soal berikut, gas berada dalam ruang tertutup dengan volume 6 liter, tekanannya 2 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius. Bila tekanan diperbesar menjadi 2 kali semula dan suhunya dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius, maka volume gas berubah menjadi berapa liter? Maka dari soal di atas diketahui keadaan awalnya P1-nya 2 atmosfer, V1-nya 6 liter, T1-nya 27 derajat Celcius. Saya jadikan Kelvin, saya tambah 273, berarti 300 Kelvin. Kondisi akhir, P2 itu 4 atmosfer, T2-nya 127 derajat Celcius, saya jadikan Kelvin, ditambah 273 berarti 400 Kelvin. Ditanya berapa volume akhirnya V2. Maka kita selesaikan dari persamaan umum P1 V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Maka V2 ini berarti ini lari kemari P1 V1 kali T2 dibagi dengan T1 kali V2. Ya, P1 T1 kali P2. Maka V2-nya kita masukkan nilai P1-nya. P1-nya itu nilainya adalah 2. Kemudian V1-nya 6. T1-nya T2-nya itu adalah 400 dibagi T1-nya adalah 300 kalikan P2-nya 4. Oke. Hilang. Maka hasilnya adalah 4 liter. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal berikut, gas ideal mula-mula bersuhu T Kelvin, kemudian dipanaskan menjadi 4 T Kelvin. Jika energi kinetik partikel gas mula-mula sebesar EK1, maka setelah pemanasan energi kinetik partikelnya menjadi berapa EK? Oke, dari soal di atas diketahui kondisi awalnya T1 sama dengan T Kelvin, EK1-nya 3/2 NKT1, atau sama dengan 3/2 NKT, karena T1 kita misalkan T. Jadi EK1 sama dengan EK.
Jadi ini kita sebut 3/2 NKT itu sama dengan EK. Kondisi akhir T2-nya 4T Kelvin, ditanya berapa EK2-nya. Maka dari sini kita lihat jika energi kinetik partikel gas mula-mula sebesar EK, ini mula-mula, ya, mula-mulanya ini, maka kita selesaikan kondisi akhir berarti T2-nya sama dengan 4T, maka EK2-nya adalah 32 NK kali T2. Atau 3/2 NK kali T2-nya kita ganti dengan 4T. Maka di sini 4, saya keluarkan ke sini, 3/2 NKT itu sama dengan EK. Maka hasilnya adalah jawabannya EK2 sama dengan 4 EK. Jawaban yang benar adalah D. Soal berikut. Jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali dari suhu semula, maka kecepatan gerak partikel dari gasnya menjadi berapa kali? Dari soal di atas kita dapatkan EK itu sama dengan 3/2 NKT, EK-nya setengah mv kuadrat sama dengan 32 NKT, maka V kuadrat itu sama dengan 32 NKT dibagi dengan M, ya, dimana ini setengah dari sana 2 hilang, ya, jadi 3 NKT per M, dimana V itu sama dengan akar 3 NKT per M. Untuk T sama dengan 4T berarti V sama dengan akar 3 NK T dibagi dengan M. Ini V aksennya. Maka dari 3 NKT 4T itu bagi M, maka kita dapatkan V aksen itu sama dengan 2. Kenapa 2? Ini dikeluarkan dari akar. Menjadi 2, ini menjadi 3 NKT M. Ini sama dengan ini. Sama dengan kecepatan awal. Maka V-nya itu sama dengan 2 kali V. Berarti jawaban yang benar adalah C. Sampai di sini pembahasan kita.